Shalom. Baiklah, sebelum kita memulai sermon pada hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1. Ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu yang memberkati kehidupan kami, hingga kami boleh berkumpul bersama para perhalado Amanginang di sini, Bapa. Itu semua bukan karena kuat kami, tetapi Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami, hingga kami boleh dipersatukan di tempat ini. Tujuan kami, Bapa, di tempat ini yaitu untuk melakukan sermon kami, untuk melakukan persiapan untuk pelayanan di hari Minggu. Mari Tuhan yang berkati aktivitas kami saat ini, supaya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kehidupan kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, epistel pada hari ini yang Amanginang tertulis dalam Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Marilah kita membacanya secara responsoria. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. 17. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalahan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Kemarahan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Sampai di situ nats epistel kita pada saat ini. Pemazmur menuliskan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, yang merujuk pada pembenaran kita di hadapan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar merupakan pengakuan iman percaya kita. Sangat jelas sekali bahwa kita mengakuinya secara tulus. Di tengah-tengah kesusahan kita pasti ada Tuhan. Dalam terang firman Tuhan, teks ini adalah ajaran bagi orang percaya untuk sungguh-sungguh menaruh iman kepada Tuhan dan mengungkapkan iman kepercayaannya di setiap keadaan dalam kehidupan sehari-hari. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar adalah ungkapan pengalaman iman orang percaya. Jika kita mengamati perjalanan kehidupan dari Daud, baik ketika dia menjadi seorang gembala, berhadapan dengan Goliat, hingga terhindar dari upaya pembunuhan Raja Saul, tampak bahwa ungkapan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Sebagai orang benar, kita harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah mengandalkan Tuhan, tidak bergantung pada pemikiran kita sendiri, mengakui Tuhan dalam setiap waktu, dalam setiap jalan kehidupan kita, maka Tuhan akan meluruskan kehidupan kita. Jangan lagi kita berkompromi atau mencampur adukkan kebenaran dengan pengertian kita sendiri. Di satu sisi kita hidup dalam kebenaran, tetapi di sisi lain kita tidak bertindak sesuka hati kita. Bagaimana caranya supaya kita kuat dalam perlindungan Tuhan? Yang pertama adalah
kita perlu takut akan Tuhan. Hiduplah sebagai orang benar, berserulah kepada Tuhan, dan hanya mengandalkan Tuhan, serta rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Amanginang, dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Banyak iblis yang menguasai pikiran kita, hati kita, beserta kehidupan kita. Hanya satu yang bisa kita andalkan, yaitu berseru di hadapan Tuhan, walaupun dalam kekecewaan dan kemarahan. Dalam kehidupan kita, selama kita masih berada di dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan berbagai pencobaan, tantangan kehidupan, dan itu tidak akan terlepas dari kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Jadi kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita tidak boleh putus asa bahwa kehidupan ini akan berlanjut. Kehidupan ini tidak bisa berjalan kalau kita hanya diam saja. Belajarlah untuk bersabar dan tetap menaruh iman kepercayaan kepada Tuhan. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Tuhan adalah pemegang kendali seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini, termasuk masalah-masalah kita yang terjadi, Amanginang. Oleh karenanya, serahkanlah beban itu kepada Tuhan, maka Dia akan turut bekerja memberikan jalan keluar bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi apa yang kita bisa petik dalam epistel kita pada hari ini? Yaitu pentingnya menjaga kebenaran dan kesucian hati dalam berdoa kepada Tuhan. Mazmur ini menekankan bahwa Tuhan mendengar dan menyelamatkan mereka yang berseru kepadanya, terutama mereka yang patah hati dan remuk jiwanya. Mazmur ini juga menyoroti bahwa Tuhan menjaga mereka yang benar dari segala kesulitan dan kesusahan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya mendengar doa kita, tetapi juga melindungi kita dari segala musibah dan kesulitan. Amin firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu, epistel kami yang boleh kami bawakan saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, untuk pelayanan di hari Minggu, ayat ini menjadi ayat kebenaran untuk jemaat-Mu di tempat ini. Dan biarlah Tuhan Yesus, untuk sermon pada hari ini, persiapan untuk pelayanan di hari Minggu, Tuhan memberkati. Biarlah yang terbaik pada hari Minggu boleh kami laksanakan untuk kemuliaan nama-Mu, dan itu menjadi kesukaan di hati-Mu. Inilah kami Bapa, Engkau berkati Amanginang yang sudah datang, Engkau berikan kekuatan, kesehatan supaya mereka mampu melakukan tugas yang boleh mereka kerjakan dalam baik-Mu ini. Inilah kehidupan kami hanya di dalam anak-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, demikian sermon kita. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan dari Amanginang, diperbolehkan. Saya ingin bertanya Inang, tadi ada kata suci kayaknya. Jadi saya ingin bertanya Inang, apa sih, seperti apa orang suci itu Inang? Baiklah Inang, ya yang bisa mungkin saya jelaskan, suci itu artinya tidak bercela, tidak bercacat, tidak bernoda. Dan ada juga tadi dijelaskan di sini bahwasanya suci itu dalam hal berdoa tidak contohnya kita berdoa itu dengan tulus hati. Kalau kita tidak tulus hati, kalau kita masih ada pikiran ke yang hal-hal lain, itulah sesuatu yang tidak suci. Maka suci dalam berdoa itu ya berdoa secara tulus dan sungguh-sungguh. Seperti itu Inang. Mungkin Inang, poin-poin pentingnya itu Inang, apa yang perlu kita tegaskan sih? Yang perlu ditegaskan itu ya yang tentang kuat dalam perlindungan Tuhan itu Amang. Ada tadi itu 5 poin, tapi memang saya belum menjelaskannya Amang. Tetapi boleh kita lihat di awal tadi di pendahuluan saya sudah merangkumnya Amang. Untuk minggu depan boleh diperjelas poin-poinnya. Apakah masih ada Amang Inang? Sudah cukup ya? Sudah cukup Inang. Oke lah. Demikianlah sermon kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.